Bersuara dengan nalar yang dewasa adalah satu hal yang paling penting, karena bagi kami presiden tidak boleh mengutamakan egoisme kroni-kroni mereka. Oh, ya betul itu. Jangan sampai hal ini menimbulkan satu kecaman dan pergejolakan di tengah masyarakat. Jadi suara rakyat itu penting ya, spesial Iya. itu penting ya. Betul, Fox Populi, Fox Day gitu ya. Iya, Suara betul. rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Oh itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, saat ini kita jumpa kembali melalui UI Watch, yang kebetulan pada kesempatan ini kita coba berbincang-bincang ya, mendiskusikan situasi baik itu namanya politik, sosial maupun ekonomi, kondisi bangsa saat ini dengan salah seorang mahasiswa yang biasa dipanggil sehari-hari Ajansa, gitu aja ya. Iya. Beliau adalah salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta yang kita akan ngobrol-ngobrol ya, bincang-bincang tentang bagaimana perspektif seorang pemuda gitu kan yang mewakili mahasiswa secara keseluruhan gitu tentang kondisi sosial, ekonomi, politik bangsa yang akhir-akhir ini terjadi dalam situasi pemerintahan atau rezim saat ini begitu Haji. Terutama tentang kondisi politik menurut persepsi dari mahasiswa saat ini itu seperti apa ya Pak Haji, pendapat Haji? Iya Pak, jadi terima kasih buat Pak Juju yang mau membuka ruang dialog ini dengan kami para mahasiswa. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi bahwa dalam situasi seperti ini artinya mahasiswa tidak lagi mengedepankan apa yang namanya audiens dengan pemerintah. Oh. Karena situasi seperti ini, apabila ada gap dekat antara mahasiswa dengan pemerintah, itu akan memunculkan satu narasi-narasi masyarakat bahwa mahasiswa tidak lagi menjadi agen perubahan. Ini kaitannya kepada suatu kelompok mahasiswa yang menyebutkan diri kelompok Cipayung gitu, iya, Haji, betul. bahwa minggu lalu kira-kira mereka sama-sama gitu menghadap Presiden Joko Widodo ke istana begitu. Betul. Gimana? Saya menanggapi ini sebagai sesuatu hal yang serius, yang mana di saat negara dalam kondisi seperti ini, terutama masalah ekonomi, ibu-ibu kita di pasar antri kelangkaan minyak goreng dan lain-lain, serta banyak beberapa hal-hal yang menjadi persoalan fundamental bangsa ini. Artinya saya melihat daripada pertemuan itu, kelompok OKP ini itu mereka memberikan satu gagasan yaitu rumah kebangsaan. Katanya untuk mempererat persatuan. Di dalam pemikiran seorang mahasiswa sebagai seseorang yang menganggap dirinya adalah agen perubahan, kaum yang membawa perubahan, agent of change gitu katanya. Nah, dia tidak bisa melihat satu persatuan apabila tidak terselesaikan masalah paling mendasar, yaitu masalah ekonomi. Kita hari ini walaupun mau bikin wacana seperti apapun, mau bikin wacana A, B, C untuk bersatu, tapi kalau ekonomi kita melemah dari daerah ini kita bertikai karena masalah ekonomi, masalah perut. Karena perut ini adalah hal yang paling mendasar. Jadi faktanya memang sebagian besar masyarakat kita saat ini sedang mengalami kondisi ekonomi terutama. Betul. Dalam kondisi yang sangat sulit ya. Sebagai contoh misalnya minggu lalu tempe saja, tahu saja susah, ya, disusul oleh minyak goreng. Dan baru-baru ini juga ternyata solar juga susah. Itu kan harusnya kalau era saya pada waktu 30 tahun lalu aja ya. Jadi mahasiswa itu bergerak sebagai aspirasi suara masyarakat di bawah, menyambung suara aspirasi masyarakat kan begitu. Ya, ada gejolak-gejolak harga yang distorsi, ketimpangan harga signifikan, mereka langsung turun saja. Sekarang ini kan terlihat hampir boleh dikatakan senyap suara mahasiswa Haji. Jadi pendapat Haji gimana? Senyap sama sekali, tidak ada kelihatan suaranya sama sekali. Memang kemarin nih kalau nggak salah itu atau tadi siang itu baru kita lihat mereka sebagian kecil ya mulai ada gerakan-gerakan betul seperti itu. Gimana pendapat Haji itu? Ya, pendapat saya memang betul. Hari ini mahasiswa terlalu tidur, terlalu lelah. Tapi mungkin tadi saya apresiasi juga kepada BEM SI
yang tadi turun bersama kawan-kawan yang lain dengan BEM-BEM yang lain untuk menyuarakan keresahan di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masyarakat. Itu sudah seharusnya tugas mahasiswa. Iya. Nah, apa tidak terlambat aja menurut kamu? Masalah terlambat itu masalah soal rasa saja. Tetapi yang penting optimisme dan punya kemauan untuk bergerak, artinya untuk membangun kembali satu perlawanan, kepercayaan kepada masyarakat, iya. Membangun kepercayaan yang itu. Selama ini boleh dikatakan ada istilah masyarakat tidur terlalu panjang mahasiswa ini. Betul, ya, betul sekali gitu, ya. Saya sepakat. Tapi ya mari sama-sama kita koreksi diri dalam untuk menjemput beberapa persoalan-persoalan bangsa ini. Karena yang saya lihat hari ini pemerintah tidak terlalu begitu serius untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di bangsa. Kenapa itu? Apa masalah kira-kira menurut pandangan mahasiswa? Begini, artinya hari ini yang digaung-gaungkan oleh kelompok petahana tentang penundaan pemilu itu sudah melanggar konstitusi. Mereka bilang mereka punya big data. Silahkan tunjukkan big data tersebut. Pak Luhut bilang ada sekitar 110 juta masyarakat yang memilih presiden. Totalkan saja dari masyarakat Indonesia ada sekitar 250 juta. Kalau 250 juta dikurang 110 artinya lebih banyak yang menolak penundaan pemilu tersebut. Ini contoh tentang wacana penundaan pemilu ya? Iya, betul. Yang lalu IKN juga, ibu kota negara juga. Ibu kota negara, Ini ada narasi di media yang menyatakan bahwa presiden tidak menutup kemungkinan bahwa dana IKN itu bisa bersumber dari sumbangan masyarakat. Logikanya di mana? Padahal tadi sebelumnya sudah jauh-jauh hari diwacanakan tidak akan melibatkan dana masyarakat atau pajak negara atau APBN, kan begitu? Faktanya gimana? Kenyataannya? Saya belum tahu menelusuri itu, tapi yang saya lihat ini merupakan satu penindasan. Menarik juga ya kata-kata penindasan. Penindasan gimana? Penindasan dalam arti pemerintah hari ini memang secara secara ini sah-sah saja karena pengambil kebijakan mereka. Penindasan itu bagaimana? Penindasan juga? Iya, tetapi walaupun mereka sebagai pengambil kebijakan, apakah suara rakyat ini dilupakan? Apakah suara-suara penolak IKN ini dilupakan? Itu penindasan. Apakah mayoritas itu banyak yang menolak? Iya, mayoritas banyak yang menolak. Ini sangat berbahaya karena kenapa? Karena hari ini kita melihat bahwa masyarakat sedang susah, masyarakat sedang artinya banyak persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan. Itu akan menjadi sesuatu yang tidak benar di tengah masyarakat, apalagi dalam kehidupan bernegara. Karena bernegara itu harus mampu mendengarkan suara rakyat. Itu baru bisa dibilang seorang negarawan. Iya, tadi menarik. Jadi kalau pendanaan IKN itu sekian ribu triliun ya kalau nggak salah, itu karena negara memang betul-betul tidak ada biaya, kemudian berusaha sana kemari. Kemarin Pak Luhut juga berusaha pinjam ke negara-negara Timur Tengah dan nihil kelihatannya begitu. Jadi ini rawan sekali karena kelihatannya kita akan mengarah atau meminjam pinjaman hutang atau katakanlah begitu kepada negara Cina. Ya, pendapat Mas Coy gimana? Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pembangunan IKN itu akan berhutang lagi. Berhutang lagi. Ya kalau misalkan rakyat yang hari ini mayoritas menolak IKN tidak mau nyumbang, ya harus dari mana uangnya? Karena memang menurut data-data ekonomi, data-data statistik tentang hutang kita yang tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah terus setiap tahunnya sampai sekian ribu triliun begitu ya. Itu justru menjadi akan beban masyarakat, beban masyarakat begitu. Karena yang kita lihat sekarang ini harusnya presiden sebagai pemimpin negara ini dia harus bijak dan arif dalam melihat persoalan ini. Jangan terpengaruhi oleh sisi kiri, sisi kanan. Sebagai seorang presiden harus mempunyai wibawa. Walaupun memang nanti ada masukan-masukan yang dari pejabat kiri, pejabat kanan, tetapi dia punya prinsip bahwa kesejahteraan rakyat adalah hal yang paling utama. Prioritas utama. Apalagi ada wacana katanya ada perpanjangan
periode presiden seperti itu. Waduh, itu melanggar konstitusi memang betul. Iya. Andai kata mereka mau melakukan perpanjangan 3 periode itu, mereka harus melalui tahap-tahap seperti amandemen, mengamandemen. Kita ini sudah capek dengan mengamandemen undang-undang. 4 kali kita amandemen undang-undang, tapi sama saja negara ini belum maju. Ekonomi rakyatnya juga belum berkembang. Jadi tetap saja ya, masa jabatan presiden itu ya mengikuti konstitusi yang ada saja ya. Iya betul. Artinya dalam demokrasi itu memang siapa saja boleh bersuara, tetapi bersuara dengan nalar yang dewasa adalah satu hal yang paling penting, karena bagi kami presiden tidak boleh mengutamakan egoisme kroni-kroni mereka. Oh, iya betul itu. Jangan sampai hal ini menimbulkan satu kecaman dan pergejolakan di tengah masyarakat. Jadi suara rakyat itu penting ya, spesial itu penting. Vox Populi, Vox Dei gitu ya. Iya, suara betul. rakyat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Oh itu ya paling penting. Ini yang saya mau tanyakan juga sama Pak Juju. Artinya Pak Juju juga senior alumni UI Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Nah, senior bagi kita karena pernah di jalan juga, sekarang di bidang advokasi dan masih di jalan juga. Nah, saya ingin menanyakan kepada Pak Juju, mungkin karena tingkat perbedaan umur yang cukup generasi jauh juga nih. Artinya banyaklah pengalaman-pengalaman, fenomena, kejadian, peristiwa negara yang pernah dialami Pak Juju tapi belum pernah dialami di masa kami ini. Iya, jadi kita kalau belajar sejarah mungkin Aji juga belajar sejarah dari SMP mungkin ya, SMA sampai kuliah sekarang ini gitu ya. Walaupun saya juga era udah lama juga usia saya masih sekitar di bawah 10 tahun gitu aja ya. Kita sudah mengalami katakanlah sejarah politik kebangsaan kita dari mulai apa yang disebut dengan era Orde Lama begitu kan. Di sana di mana di saat itu tadi sudah disinggung masalah sangat pelik dan berat adalah persoalan kembali lagi persoalan ekonomi. Betul. Ya pada waktu era Presiden Soekarno itu kita mengalami situasi yang sangat dasar sekali ya dalam situasi ekonomi, di mana hampir sama mungkin dengan sekarang ya, tiba-tiba kebutuhan pokok itu juga langka begitu ya, ini termasuk minyak, susu gitu ya, apa yang berhasil susah sampai rakyat juga harus antri untuk mendapatkan beras dan gitu ya. Itu sama, itu kita pernah mengalami itu. Belum lagi kita mengalami tanda kutip gangguan-gangguan infiltrasi begitu komunis. Aji ya. Nah, di sekitar tahun katakanlah kita mengalami era bapak kakek kamu itu era 65 betul sekali sejarah seperti itu. Itu berat sekali bagi bangsa kita. Kita mengalami ujian tentang pemberontakan sejarah kelam. Kita mengalami ujian tentang pemberontakan komunis. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak melawan, tidak mustahil bahwa kita bisa menjadi negara komunis ya. Ya demikian. Kemudian kita juga menginjak atau memasuki era Orde Baru, Orba, begitu ya, di era Soeharto. Walaupun memang banyak positifnya, era beliau itu banyak pembangunan segala bidang fisik ya, bangunan fisik itu kelihatan nyata sekali. Tapi ternyata juga ada KKN ada, yang istilah KKN itu memang timbul di era Orde Baru, Aji. Kemudian yang paling menyorot sekali adalah periode presiden. Periode masa jabatan presiden, di mana di UUD kita memang belum ada pembatasan saat ini. Undang-Undang Dasar 45 kita tidak ada seperti pembatasan pada era sekarang, yaitu cukup 2 periode saja ya, dibatasi limitation itu di konstitusi kita. Pada waktu era Orde Baru itu tidak dibatasi. Oleh sebab itu kepleset tanda kutip ya, Presiden Soeharto pada waktu itu kepleset karena dengan alasan masih mendapat dukungan rakyat kan begitu. Jadi beliau terus mempanjang sampai dengan 32 tahun dan itu akhirnya dilengserkan. Iya, mungkin era Adi baru masuk mahasiswa itu sudah mulai terdengar ya gejolak-gejolak mahasiswa, demo di mana-mana dan akhirnya jatuh juga ya ada Pak Presiden Soeharto. Nah, era sekarang sudah jelas melanjutkan era Orde Baru yang kata era reformasi yang seharusnya ada perbaikan semua sektor kehidupan, Haji. Berarti artinya apabila penundaan pemilu atau perpanjangan periode ini itu bisa mengkhianati nilai-nilai reformis yang sudah. Betul sekali. Era reformasi itu justru pemuda, mahasiswa itu menumbangkan rezim pada waktu itu agar kekuasaan itu, kedudukan kekuasaan itu terus berlanjut sehingga absurd begitu ya, di luar kontrol di luar kekuasaan seperti itu. Itu tuntutan mahasiswa jelas ya. Nah kalau era sekarang, era reformasi katanya mungkin dia
presiden atau kelompok elit tertentu ya yang sudah diwakili oleh beberapa fraksi kan begitu. Betul. Ya, ada fraksi Golkar katanya begitu, ada PAN begitu, ada PKB mengatakan oh ini bisa diperpanjang periode presiden. Nah itu yang sangat polemik, dan katanya sih itu katanya dari pihak sana juga mereka tidak menghendaki, katanya begitu ya. Kita tidak tahu, namanya politik aja ya. Itu yang sedapat mungkin tidak terjadi, oke? Dan pada akhirnya nanti menjadi exit lagi, exit of power gitu ya. Kekuasaan yang melewati batas seperti itu dan tidak bisa dikontrol lagi kembali. Itu seperti itu yang artinya tentunya kita tidak harapkan lah. Artinya people power bisa terjadi juga di saat-saat genting seperti ini. Ya kembali ke kekuatan mahasiswa lagi. Bagaimana mahasiswa menyikapi ini, kemudian bagaimana mahasiswa punya kesolidan ya, kekompakan mereka untuk bergerak untuk melakukan suatu perubahan yang menuju ke arah lebih baik ya, sosial ekonomi juga secara demokratis, itu yang penting, dan tidak melanggar konstitusi. Begitu aja. Terima kasih Pak Dio. Mungkin tadi saya juga berterima kasih. Artinya apa yang belum saya ketahui mungkin saya ketahui dari Bapak, dari Orde Lama, Orde Baru, mungkin ini di era reformasi. Begitu. Baik, demikian sahabat sekalian, bincang-bincang saya yang kali ini salah satu narasumber saya adalah salah seorang mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Bagaimana pendapat menyikapi situasi sosial, ekonomi maupun politik saat ini, yang insya Allah mudah-mudahan apa yang Aji tadi ungkapkan itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa terutama, untuk perubahan, perbaikan nasib ekonomi, sosial maupun politik bangsa ini. Demikian, kita berjumpa kembali pada kesempatan yang lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.